Oke, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Selamat Pak. siang, Mbak. Selamat Sudah Terdengar. siang. terdengar Ya, jelas. ID. Loud Ya, and clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Eh, Terima kasih atas kehadiran teman-teman di webinar IASPRO DPC Tangerang. Tadi sudah disampaikan. Oh ya, terima kasih atas kehadiran Pak Wahyu Adiartono. Aduh, namanya sering salah saya. Adiartono ya. Selamat siang Pak Wahyu. Eh, Wakil Ketua Selamat siang. DPN IASPRO Pusat ya. Saya nggak berpanjang-panjang ya Pak. Saya cuma terima kasih sekali lagi kehadirannya. Teman-teman IASPRO Tangerang ini menjelang Ramadan, maksudnya menjelang Lebaran itu mengadakan sejumlah webinar free ya. Mulai dari kemarin sebenarnya tanggal 10, kemudian tanggal 12 nanti teman-teman akan bisa ikut terus ya. Ini salah satu fungsi dari IASPRO. Jadi sebenarnya kami mencoba untuk memberikan semacam pembekalan, ya penguatan ya, terutama capacity buildingnya ya, para teman-teman asesor dan masyarakat sebagai bukti pelayanan kita. Sekali lagi, nanti akan banyak kegiatan-kegiatan webinar lagi dan saya sangat berterima kasih kehadiran dari Pak Wahyu. Mungkin saya tidak berpanjang-panjang ya, Bu Kristina ya Bu, sebagai narasumber. Terima Pak. kasih Bu Bu Maria sudah hadir ya Bu Maria Patricia. Sudah, Pak. Oke, ini semuanya sudah hadir Pak Wahyu. Mungkin sekarang mungkin kita kita kasih aplaus buat Pak Wahyu Adiantono untuk memberikan sambutan. Terima kasih Pak. Monggo Pak. Baik. Terima kasih Pak Indiwan. Eh, yang terhormat Ketua DPC IASPRO Tangerang beserta jajaran. Yang terhormat mungkin di sini penasehat dari DPC IASPRO Tangerang. Ya. Yang berbahagia Bapak Ibu peserta webinar free IASPRO Tangerang. Alhamdulillah bisa hadir lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya jujur sangat senang karena IASPRO dari 14 DPW dan 8 atau 9 DPC. Nampaknya DPC IASPRO Tangerang ini yang paling gesit ya. Itu yang pertama. Saya salut dan saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Yang kedua, di bulan suci Ramadan ini harusnya kegiatan kita bukannya berkurang, harusnya malah bertambah karena mengisi yang tadinya kita
jam 12 sampai 1 itu kita istirahat makan, ini kan kosong, harusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya. Nah, yang ketiga, topik yang saya lihat hari ini adalah public speaking. Sadar atau tidak sadar, Bapak dan Ibu, public speaking ini kalau di bahasa Jawa kan menjadi kemampuan berbicara di depan umum, toh. Emang ada pemikiran dari studio nggak? Nah, Gue juga selalu nih. kemampuan berbicara di depan umum itu bukan berarti kemampuan bicara di depan lebih dari satu orang, bukan juga. Tetapi kemampuan berbicara di hadapan orang lain. Bisa kita bayangkan kalau seorang asesor kompetensi tidak memiliki kemampuan ini, apa jadinya tuh proses assessment? Ya, jadi saya melihat tepat sekali DPC Yaspo Tangerang yang dipimpin Pak Indiwan ini untuk mengangkat permasalahan public speaking. Saya berharap nanti sebagai narasumber Ibu Dr. Christina Nurhayati ya, Ya, Pak. salam kenal Bu, Salam bisa kenal. mengangkat pentingnya public speaking ini terhadap kegiatan assessment oleh seorang asesor kompetensi ya. Karena saya masih melihat masih terlalu banyak seorang asesor kompetensi yang tidak tahu harus berbicara apa, berbicara bagaimana, dan seperti apa naratif yang harus disampaikan. Nah, ini kualitas asesor kan jadi lucu ya. Kalau berbicara saja sudah tidak bisa. Terakhir, saya berharap DPC IASPO Tangerang menjadi contoh bagi DPC-DPC yang lainnya untuk memberikan suatu kreativitas, inovasi di dalam mengisi kemampuan, profesionalisme, kompetensi bagi asesor kompetensi bukan hanya terkait perangkat assessment, tapi yang non perangkat assessment seperti ini menjadi hal yang sangat penting juga. Sehingga kalau orang luar melihat bahwa asesor kompetensi di Indonesia sangat baik dalam berkomunikasi, maka ini menjadi penting. Itu saja dari saya. Selamat mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan rasa lapar dan perihnya di perut bisa hilang dengan mendengarkan paparan dari Ibu Dr. Christina Nurhayati. Sekali lagi, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sukses untuk DPC Yaspro Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Aduh, mohon maaf nih ada yang bocor juga ya. Oke, sebelum kita mulai Pak Wahyu, ini saya perkenalkan nih Pak Winarno, Pak Dr. Winarno sebagai Ketua Dewan Pembina kita. Sudah hadir Pak. Monggo Pak Ya. Winarno sebagai Assalamualaikum, tuan rumah, Pak sebagai Winarno. tuan rumah dari UMN nih. Oke, silakan Ya. Pak. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Ya. Oke, Pak Wahyu. Terima kasih Pak Indiwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Selamat sore juga Ibu sekalian yang saya hormati, Ketua Yaspro Tangerang, ya, Pak Dr. Indiwan beserta jajarannya, juga Pak Win ke mute, Pak Win. Tidak terdengar Pak. oh baik, maaf ya. Sorry, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ketua IASPRO Cabang Tangerang, Pak Dr. Indiwan, beserta jajaran pengurus IASPRO Cabang Tangerang, juga yang saya hormati Bapak Wahyu Adiartono dari pengurus pusat, dan yang saya hormati semua peserta webinar sore hari ini, Bapak dan Ibu semua, saudara-saudara. Jadi inisiatif untuk penyelenggaraan
webinar ini ya. Hari ini dengan topik public speaking for better communication ya. Ini tentunya sangat baik sekali karena memang tadi sudah disinggung oleh Pak Wahyu juga bahwa kemampuan public speaking ini sangat penting buat kita semua ya. Dari pengalaman saya selama ini ya, bahkan ada di kelas saya itu ya, seorang mahasiswa itu masih takut melakukan presentasi tugas ya, sehingga dia takut berdiri di depan umum ya, sehingga harus ambil sesi khusus ya, presentasinya hanya di depan saya misalnya ya. Ya tentunya mahasiswa itu saya nasihati ya, saya empower supaya next time lebih berani. Namun juga ada suatu event yang menarik Di jalan aja lah. yang saya amati, yaitu ada sebuah taman kanak-kanak ya, yang memberikan tugas ya kepada anak-anak TK itu untuk presentasi ya, dibantu dengan komputer, PowerPoint dan remote control ya, lalu ditonton oleh teman-teman dan orang tuanya. Ya ini menimbulkan kebanggaan tersendiri ya bagi orang tuanya melihat anaknya sudah mampu presentasi walaupun masih TK. Jadi di sini yang sangat penting adalah juga membangun keberanian ya seseorang untuk berpublic speaking ya. Modal utama ya di dalam public speaking adalah keberanian ya. Selanjutnya dengan keberanian public speaking ini ya, ketika kita berkomunikasi di tengah masyarakat misalnya ya, di tingkat RT, RW ya. Kalau kita berani bicara ya dalam rapat-rapat RT RW tersebut, maka sangat mungkin kita akan akhirnya ditunjuk ya, dipilih menjadi ketua RT atau menjadi ketua RW atau jadi pengurus ya RT dan RW. Ya. Artinya bahwa dengan public speaking itu seseorang menjadi dikenal ya, seperti apa kualitasnya, demikian ya. Mohon maaf. Demikian juga di kantor atau di perusahaan ya, ataupun di instansi pemerintah ya. Kalau kita mampu menampilkan kemampuan public speaking yang baik ya, tentu juga akan mendapat perhatian khusus ya untuk karir kita. Nah, mungkin ini untuk karir bisa juga di waktu yang lain akan diwebinarkan ya. Jadi mungkin demikian ya, sedikit pengantar dari saya untuk menambah inspirasi kita semua. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih. Oke, acara berikutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu sudah datang ya, Bu Moderator sudah. Sudah. Oke, silakan Bu, monggo. Masih di mute, Bu. Ibu Selo masih di mute? Belum kedengeran suaranya, Ibu?
Ya, baru. Sudah akhirnya diizinkan juga saya bersuara nih. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Indi. Senang sekali dan satu kehormatan bisa berkolaborasi dan memoderasi sesi webinar IASPRO DP Cerang pada sore hari ini. Terima kasih kehadirannya dan sambutannya Pak Wahyu, Pak Winarno. Kiranya pesan-pesan Bapak-Bapak bisa menambah khasanah dan inspirasi dan tentu juga kompetensi kita semua ya Pak ya. Nah, selamat sore teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman nggak apa-apa ya. Terima kasih sudah hadir di Zoom kita sore hari ini. Buat teman-teman yang berpuasa, semangat ya, masih semangat ya. Oke, kita di sini sebelum kita masuk kepada sesi utama, kita akan mendengarkan paparan dari dua narasumber yang luar biasa. Kita ada dua Sri Kandi, Ibu Dr. Christina dan Ibu Dr. Maria. Untuk narasumber pertama, Ibu Christina, nanti dilanjutkan oleh Ibu Maria, dan sesi terakhir kita akan buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi dikumpulin aja dulu pertanyaannya, nanti sesi tanya jawab kita buka pada kesempatan terakhir. Sebelum kita masuk ke pemaparan narasumber pertama, perkenankan saya untuk memperkenalkan Ibu kita nih yang cantik, Ibu Dr. Christina Nurhayati. Beliau adalah saat ini sebagai pengajar di Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu, beliau pernah mengajar di STIE Bisnis Indonesia dan di USNI. Pernah juga menjadi penyiar radio di Malang ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Iya. Ibu Christina ini juga menulis beberapa buku teman-teman. Antara lain digital marketing, itu diterbitkan oleh Kompas Gramedia. Kemudian ada buku tentang model metode pembelajaran inovatif era digital. Kemudian service management, ada juga tentang business communication, dan masih banyak lagi karya beliau. Dan beliau adalah penerima Awards Lecturer of the Year 2023 Asia. Wow. Oleh Education Conclave di Bangkok, Thailand. Demikian profil beliau. Tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat virtual, kami persilahkan Ibu Terima Christina. kasih Ibu Moderator, Ibu Selo, mau izin share screen. Namun sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya menyapa dulu ya Ibu. Menyapa Bapak Insinyur Haji Wahyu Adi Artono, MBA PhD, selaku Wakil Ketua Umum DPN IASPRO. Salam hormat Pak. Bapak Dr. Insinyur Winarno, MIKOM, selaku Dewan Pembina IASPRO DPC Tangerang. Salam hormat. Bapak Dr. Indiwan, selaku Ketua IASPRO DPC Tangerang. Bapak Ibu Asesor, Bapak Ibu dan teman-teman peserta, terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini, rela meluangkan waktu untuk bersama kita sharing tentang public speaking. Saya pikir public speaking bukan hanya harus dikuasai oleh asesor saja, tapi tadi sudah disebutkan banyak ya dari Pak Win, dari Pak Wahyu gitu ya, bahwa ini sangat penting public speaking bisa digunakan untuk semua kalangan, asesor, mahasiswa, dosen, guru, pembisnis, semua pasti membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum. Ini adalah foto-foto saya, maaf sedikit sedikit narsis begitu ya, menggunakan foto-foto pribadi tentang pengalaman saya ketika harus berbicara di depan umum. Baik, sebentar, ini kok agak posisinya kurang menyenangkan, saya pindahkan dulu. Baik, pentingnya public speaking, Bapak Ibu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Wahyu dan Pak Winarno, bahwa saat ini hampir di semua bidang kita membutuhkan kemampuan public speaking yang baik gitu ya. Lalu
apa saja yang harus kita perhatikan atau apa saja keuntungan kalau kita bisa menguasai public speaking. Tentu kita dapat berkomunikasi dengan baik. We talk about communication, professional growth, influence, and also personal development. Jadi yang pertama dulu, kita bisa mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik. Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu ini adalah seorang pembisnis, gitu ya, apapun sebenarnya bisa dijual kalau bisa dikomunikasikan dengan baik dan bisa menemukan pembeli, begitu katanya. Lalu kalau Bapak Ibu sebagai seorang asesor, pasti harus bisa mengkomunikasikan dengan baik hal-hal apa saja yang perlu dikuasai oleh peserta. Dan jika Bapak Ibu seorang dosen misalnya, atau guru, atau pengajar, tutor, dan sebagainya, pasti juga harus bisa menyampaikan pesan dengan baik. Begitu juga mahasiswa yang harus presentasi, begitu. Hal ini berkaitan dengan professional growth sendiri. Pasti ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik di depan umum, ini akan membuka kesempatan bagi kita untuk mengembangkan karir. Karena mau bagaimanapun juga, ketika kita mempunyai kemampuan tapi kita tidak dikenal, kita tidak bisa menunjukkan siapa kita dengan baik, kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tentunya kita tidak akan dikenal. Lalu selanjutnya kita juga bisa influence atau mempengaruhi, bisa menginspirasi orang lain, bisa memotivasi orang lain. Lalu yang selanjutnya pasti berkaitan dengan pengembangan diri, bisa membangun kepercayaan diri dan bisa berani untuk berbicara di depan umum. Selanjutnya, sebentar saya pindahkan dulu ini. Nah, oke. Kata kuncinya atau kemampuan apa yang harus dimiliki untuk bisa melakukan public speaking yang efektif. Yang pertama, Bapak Ibu harus percaya diri. Nah, kita harus percaya sama diri kita sendiri bahwa kita bisa begitu ya menyampaikan pesan dengan baik. Karena bagaimana orang lain bisa percaya sama diri kita kalau kita tidak percaya sama diri kita sendiri gitu. Lalu yang selanjutnya clarity atau kejelasan. Kita bisa berbicara dengan jelas, artikulasi yang jelas, yang tepat, pilihan katanya juga. Lalu yang selanjutnya adalah engagement. Engagement itu artinya ada relasi, ada keterkaitan antara kita sebagai pembicara dengan komunikan kita. Body language. Kadang-kadang kalau sudah masuk ke dalam public speaking, berbicara di depan umum, kita tidak bisa mengontrol atau kita tidak menggunakan bahasa tubuh yang rileks begitu ya, karena banyaknya orang membuat kita merasa tidak nyaman begitu. Tapi body language itu sebenarnya sangat diperlukan ketika kita berbicara di depan umum karena itu akan membantu kita, pesan kita dapat diterima dengan baik dengan melihat body language kita. Selanjutnya tentu preparation atau yang biasa kita sebut persiapan begitu. Ketika kita harus berbicara di depan umum, kita harus menyiapkan diri dengan baik. Artinya segala sesuatu yang kita butuhkan, alat bantu mungkin, presentasinya, PPT-nya, sudah harus disiapkan agar apa yang kita bicarakan bisa terarah dan tidak kemana-mana gitu. Oke, next. Selanjutnya, ketika kita membuat atau kita berbicara di depan umum, kita harus memperhatikan struktur dalam melakukan presentasi. Yang pertama di bagian introduction. Kita mencari perhatian, kita memastikan bahwa semua perhatian audiens ada di kita. Menunjukkan tujuan dari kegiatan kita atau tujuan dari apa yang ingin kita bicarakan. Lalu kita berikan outline, poin-poin penting apa saja yang akan kita katakan nanti. Lalu yang selanjutnya, body.
Present main ideas with supporting evidence and examples. Kita masuk ke bagian inti dengan memberikan ide pokok, dilengkapi dengan bukti-bukti dan contoh-contoh. Jadi ketika kita mau mengatakan sesuatu, kita sudah bikin strukturnya nih. Oh, yang pertama di awalan nih, di bagian pengenalan saya akan bicara tentang ini. Nanti intinya saya akan membicarakan tentang ini. Dan tentu dilengkapi dengan contoh-contoh dan bukti-bukti. Karena kita bicaranya, ketika kita bicara di depan umum, artinya apa yang keluar dari mulut kita itu sudah ditangkap oleh semua orang. Artinya kita tidak boleh salah ketika kita memilih kata-kata itu. Karena apa yang sudah keluar dari mulut kita tidak bisa lagi kita kontrol. Itu sudah menjadi milik umum. Maka kita harus memikirkan baik-baik apa yang akan kita katakan. Lalu bagian penutup. Kita akan menyimpulkan poin-poin penting dan membuat strong closing statement atau penutup yang tepat. Jadi, ketika kita ingin, sekali lagi, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu di depan umum, kita ingin pidato misalnya, kita harus bagi materi kita menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian introduction atau perkenalan, pendahuluan, begitu biasa kita sebut, lalu body atau isi, conclusion atau penutup. Nah, biasanya nih, kalau kita bicara di depan umum, itu suka nervous gitu ya. Ada yang merasa bahwa saya itu selalu gugup deh kalau di depan umum. Apa yang harus saya lakukan untuk menghindari itu gitu ya. Yang pertama, practice atau latihan. Latihan berkali-kali, Bapak Ibu, teman-teman. Karena kadang-kadang kita sudah persiapan dengan baik, materi sudah kita siapkan dengan baik, dan kita yakin bisa menyampaikannya dengan baik, tapi begitu menghadapi banyak peserta, langsung nervous, langsung hilang semua begitu ya. Mungkin pernah ada yang mengalami, boleh komen di chat box, apakah pernah mengalami nervous ketika berbicara di depan umum, boleh. Karena nanti akan ada hadiah ya. Teman-teman Bapak Ibu yang statementnya mungkin menarik, nanti kita akan pilih untuk mendapatkan e-wallet. Nanti saya akan bacakan. Oke, yang pertama latihan. Tentu, latihan artikulasi. Biasanya yang paling susah adalah ketika kita harus berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa asing. Nah, untuk itu, teman-teman Bapak Ibu harus sering berlatih artikulasi yang jelas agar dapat dipahami dengan baik oleh audiens kita. Lalu selanjutnya, visualization. Imagine yourself speaking confidently. Gunakan imajinasi Bapak Ibu, gunakan alat bantu begitu ya, agar Bapak Ibu bisa berbicara dengan nyaman dan dengan percaya diri di depan umum. Selanjutnya, breathing techniques. Artinya, kemampuan kita untuk mengatur nafas. Kadang-kadang nih kita biar cepat selesai nih ngomongnya jadi cepat. Nah, kalau sekarang saya ngomong cepat gara-gara waktu ya Bapak Ibu ya. Karena kan Bapak Ibu teman-teman nih akan berbuka puasa juga. Mungkin ada yang disambil lagi masak nih misalnya gitu ya. Atau udah siap-siap dandan nih mau bukber nanti. Maka saya ngomongnya agak cepat nih. Nanti Bu Maria juga nih. Nah, tapi harus ada kemampuan mengatur nafas agar tidak tersengal-sengal atau kehabisan nafas di tengah-tengah kita berbicara. Selanjutnya, positive self-talk. Harus bisa berbicara dengan diri sendiri agar kita merasa lebih nyaman. Encourage yourself with affirmation. Biasakan mengatakan hal-hal yang baik kepada diri kita, sehingga nanti yang keluar dari kita juga hal-hal yang baik. Lalu, bagaimana agar kita bisa engage dengan audiens kita gitu ya. Nih, kadang-kadang, wah, audiens saya ini kayaknya diem-diem aja nih. Saya jadi khawatir apakah materi saya ini nyampe nggak ya ke audiens saya, atau saya ini
justru membosankan gitu ya. Nah, untuk mengovercome itu, Bapak Ibu bisa gunakan teknik-teknik berikut. Bisa bertanya gitu ya, langsung ditembak misalnya yang sesuai dengan materi Bapak Ibu. Jadi harus ada interaksi. Seperti tadi yang saya katakan, Bapak Ibu boleh share ya pengalaman Bapak Ibu teman-teman ketika berbicara di depan umum mungkin. Pernah nggak sih merasa nervous begitu ya? Oke, yang pertama, ask questions. Berikan pertanyaan. Lalu yang kedua, use stories. Share relevant anecdote to make points relatable. Yang kedua adalah menggunakan cerita. Cerita storytelling begitu ya, agar tidak bosan audiens menceritakan pengalaman. Oh, bahwa nggak setiap eh, orang atau pemateri di sini tidak pernah mengalami demam panggung. Oh, pernah juga Bapak Ibu. Deg-degan pernah. Justru itu adalah bukti bahwa kita dalam mode siap begitu. Daripada kita merasa tenang-tenang saja, nggak ada deg-degan, itu jadi overconfidence, jadi membuat kita mungkin kurang maksimal dalam menyampaikan materi. Lalu yang kedua, visual aids. Gunakan alat bantu begitu. Misalnya slides, video, atau alat peraga. Nah, itu akan membantu mendapatkan perhatian dari audiens kita. Incorporate slides, charts, and images to support your message. Karena audiens kita ini kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, audiens kita kan pasti mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik, maka kita bagusnya menyiapkan beberapa alat peraga agar perhatian dari audiens kita dapat maksimal ke dalam materi kita. Yang selanjutnya adalah body language. Maintain eye contact, use gesture, and vary your tone. Body language. Gunakan eye contact. Jadi kalau bisa nih diliatin nih, kalau kita sedang offline sih enak ya bisa langsung ngeliatin gitu apakah perhatiannya ke kita atau enggak gitu. Kalau di online begini agak-agak susah sih gitu ya. Gunakan gestur. Kemudian tone-nya, nadanya jangan monoton. Karena kalau monoton, wah bisa tidur nih sore-sore begini. Udahlah panas di luar, kita lagi di ruangan ber-AC, silir-silir, wah ngantuk nih kalau suara kita atau nadanya sama terus gitu. Kalau Bapak Ibu harus melakukan webinar ya, kalau di posisi seperti ini, pastikan juga posisinya tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh, begitu. Teorinya, ketika kita duduk seperti ini, masih ada space 4 jari sebelum layar. Jadi masih ada 4 jari ini. Itu adalah posisi yang tepat ketika kita harus berbicara di depan umum secara virtual. Mungkin ada nanti, kan di sini ada Bapak Ibu wartawan juga ya, siapa tahu nanti diundang di TV, harus berbicara, menyampaikan berita begitu, posisi Zoom-nya atau layar Zoom-nya paling enggak masih ada 4 jari. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara menangani question and answer session. Nah, ini udah mulai masuk ke dalam tanya jawab. Kita jadi pembicara, lalu kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dengarkan dengan baik. Pahami pertanyaan sebelum merespon. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin butuh waktu lebih untuk bisa memahami pertanyaan itu, boleh untuk minta audiens tersebut untuk mengulangi pertanyaan. Harus dipahami betul-betul pertanyaan. Jangan langsung dijawab. Karena nanti akan blunder sendiri kalau kita terlalu cepat merespon. Selanjutnya, stay calm. Tenang dulu. Take your time to formulate an answer.
berikan diri kita sendiri waktu untuk menjawab pertanyaan. Sekali lagi, jangan buru-buru daripada nanti salah menjawab. It's okay to take a little bit time. Bahkan be honest. Bahkan kalau kita tidak tahu jawabannya, kita bisa kok bilang, oke, mohon maaf saya belum bisa menjawab pertanyaan itu sekarang, tapi saya akan memfollow up-nya lagi nanti. Tinggalkan pesan atau hubungi email saya, misalnya seperti itu. Jadi, jangan memaksakan diri untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin kita tidak tahu jawabannya. Jadi yang pertama, dengarkan, lalu pikirkan dulu, dan kalau memang tidak tahu jawabannya, kita bisa jujur. Oke, selanjutnya, kita harus bisa memastikan bahwa alat peraga atau PPT yang kita buat itu memang benar-benar efektif, jelas, relevan, simple, dan praktis gitu ya. Yang pertama jelas. Ensure text and visual are clear and legible gitu ya. Jelas, gambar-gambarnya jelas, kalau memang video dia juga jelas. Kemudian yang kedua relevan, memang benar-benar gambar dan isinya memang sesuai untuk mendukung pesan-pesan yang ingin disampaikan pada saat kita memberikan materi. Yang ketiga, simplicity. Jangan terlalu banyak misalnya gambar-gambar atau animasi-animasi yang membuat audiens kita jadi nggak fokus dengan apa yang ingin dia lihat begitu. Karena terlalu banyaknya animasi gerak-gerak, jadi nggak fokus dengan poin utama dalam presentasi. Kemudian practice, praktikan, gunakan buat diri kita terbiasa dengan teknologi. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk technical problem. Itu yang sering terjadi kan. Kalau kita melakukan online meeting seperti ini, biasanya sering banget terjadi technical problem gara-gara kurang familiar dengan tools yang kita gunakan. That's why biasanya akan sangat baik kalau Bapak Ibu teman-teman harus melakukan sesi seminar atau public speaking dengan audiens yang banyak, akan lebih baik kalau teman-teman latihan dulu menggunakan aplikasi-aplikasi yang nanti digunakan. Yang terutama buat teman-teman yang kurang familiar dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Oke. Lalu, bagaimana ketika kita harus improve, meningkatkan gitu ya. Kita harus meningkatkan kemampuan kita, teman-teman, Bapak Ibu. Jangan kemudian kita berpuas diri, oh saya sudah biasa kok bicara di depan umum begini. Saya pikir saya baik-baik saja gitu ya. Nah, itu menurut saya ada baiknya, tapi akan lebih baik kalau kemudian kita juga mencoba meningkatkan kemampuan diri kita dengan beberapa hal berikut. Mencari feedback, seek feedback, record yourself, attend workshop, read and learn. Yang pertama, seek feedback. Ask for constructive criticism from peers and mentors. Artinya, kita minta kritik dari rekan-rekan kita atau dari mentor kita, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang harus kita hilangkan. Be humble gitu ya. Jadi kita kayak, oke, kita akan siapkan diri kita untuk kritik-kritik yang membangun. Tentu yang konstruktif ya, jangan yang destruktif. Kita rekam diri kita ketika kita bicara di depan umum. Agar kita tahu, oh, posisi seperti ini nggak enak dilihat ya. Oh, suara saya seperti ini tidak enak didengar ya, gitu. Atau, oh, kalau suara saya seperti ini, ketinggian begini, bikin nggak nyaman orang ya, gitu. Jadi perlu untuk melihat diri kita sendiri.
kita mendapatkan tadi yang pertama kritik dari orang lain, yang kedua kita melihat diri kita sendiri apakah sudah sesuai. Lalu attend workshop seperti ini, menghadiri workshop seperti ini ya, seminar ini bukan workshop, seminar, workshop gitu ya, agar kita mendapatkan insight baru dari luar. Kadang-kadang kalau kita terlalu berpuas diri, merasa bahwa kita sudah cukup begitu, kita tidak akan berkembang gitu. Lalu read and learn seperti biasa, baca dan belajar. Saya pikir bukan hanya untuk mereka yang ingin bicara di depan umum saja, semua orang harus tetap terus membaca dan belajar. Selanjutnya, oke, penutup. Intinya bahwa menjadi punya kemampuan public speaking tentu perlu latihan, perlu persiapan, dan punya niat untuk berkembang dengan meningkatkan kemampuan, kemudian dengan kita berinteraksi dengan audiens kita dan terus mau belajar, kita akan dapat menjadi pembicara yang percaya diri dan efektif. Mastering public speaking takes practice, preparation, and a willingness to grow. By developing key skills, engaging your audience, and continuously improving, you can become a confident and effective speaker. Terima kasih. Saya pikir cukup, saya kembalikan ke Ibu moderator kita. Terima kasih, Bu Selo. Kita beri aplaus kepada Ibu narasumber kita yang cantik, Ibu Christina. Terima kasih, Ibu. Baik, Sama-sama. teman-teman mendigest ya. Sekalian dicatat kalau punya pertanyaan nanti kita akan buka di sesi tanya jawab setelah narasumber kedua ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Sri Kandi kita, Ibu Dr. Maria Patricia Casmadi. Beliau ini sekarang merupakan pengajar tetap di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia di Jakarta. Selain itu juga beliau mengajar di IAKN Kupang, di STT Rem Bogor, di STTII Yogyakarta, dan di Hupeteres Batam, gitu ya Bu ya. Beliau ini asesor, teman-teman, master trainer, dan juga editor yang berpengalaman. Karyanya beliau penyuntingan buku dan banyak tulisan akademis itu sudah banyak nih, kalau mau dibacakan agak lama nanti. Jadi kita singkat aja ya, teman-teman. Kurang lebih hampir 20 tahun di bidang teaching, micro teaching, pengembangan diri, pengajaran PAK, perencanaan dan pembelajaran, dan beliau juga adalah merupakan narasumber bermacam workshop atau seminar dengan skala nasional dan internasional mengenai writing skills dan teknik pembelajaran. Demikian mengenai Ibu Maria, waktu dan tempat virtual kami persilahkan Ibu. Terima kasih Ibu Selo yang baik. Ya, kita akan coba masuk ya ke salindianya. Iya. Sudah terlihat ibu-ibu, teman-teman kita semua, bapak-bapak? Yes, kelihatan Bu. Sudah ya? Ya. Selamat sore teman-teman kita semua. Selamat sore Pak Wahyu yang baik, yang sudah mendukung kami. Pak Winarno, Pak Indi, dan teman-teman asesor, serta peserta yang lain yang dari berbagai profesi, ada dosen, ada guru, ada jurnalis, ada mahasiswa juga ikut. Wah, luar biasa ya. Nah, saya akan melanjutkan nih apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Dr. Christina, bahwa mengapa sih public speaking ini penting? Apalagi di era digital saat ini, di mana semua orang ingin speak up. Betul nggak, teman-teman ya? Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang
public figure atau master dari suatu kegiatan sosial, kegiatan publik, di mana kita menjadi salah seorang narasumbernya. Iya, yang pertama kita harus memiliki pikat, tapi harus dengan pukat, gitu ya. Nah, pikat dengan pukat ini apa sih? Seorang public speaker itu harus punya daya pikat. Tadi sudah disinggung sama Ibu Christina ya. Bagaimana tuh daya pikat? Kita punya karisma, teman-teman ya. Masing-masing orang ada yang dianugerahi dari sejak lahir. Tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar loh kalau kita belum punya kemampuan itu. Apa sih yang harus kita pelajari? Yaitu kualitas atau daya tarik dari diri kita sendiri untuk memengaruhi orang yang sedang kita ajak bicara. Nah, kalau kita bicara tentang tugasnya seorang asesor, tentu kita harus mempengaruhi mereka yang menjadi asesi kita. Bagaimana caranya? Seorang asesi ini kadang-kadang kan suka grogi, ya. Sekalipun dia adalah seorang pengajar, dia seorang uh, profesional di bidangnya, begitu mau diuji, sebetulnya bukan uji ya tepatnya ya, untuk dibuktikan kompetensinya apakah memang sudah memadai atau belum begitu, ada grogi loh gitu. Nah, bagaimana kita memberikan pengaruh yang baik kepada mereka supaya mereka bisa enjoy. Karena kalau orang itu sudah grogi, blank semua. Kita tanya apa juga dia bingung buat menjawab apalagi memberikan bukti-buktinya gitu. Nah, begitu pula dengan audiens di kampus atau di area Zoom seperti ini. Nah, sepertinya akan lebih sulit loh teman-teman kalau kita mengajar atau berbicara di Zoom begitu. Kenapa? Karena tadi sudah diuraikan oleh Ibu Christina bahwa kita nggak bisa menatap muka langsung, kita nggak bisa baca gesturnya mereka. Ya, dari sekian ratus orang kan yang terpampang hanya beberapa orang saja. Bahkan kadang-kadang mereka tidak on cam ya gitu. Sehingga kita tidak bisa mengkalibrasi nih gitu. Apakah mereka itu punya fokus atau minat yang baik gitu dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana tuh kita punya kemampuan untuk membuat orang tetap antusias gitu. Ya, memikat, bukan memikat dalam arti kata konotasi yang jelek ya, tetapi orang punya antusias untuk mengikuti, belajar, dan kemudian memperoleh pengetahuan yang baru gitu. Dan kemudian karisma itu berkaitan dengan kepercayaan diri. Nah, ini ada kaitannya lagi dengan praktis tadi. Kita harus sering berlatih. Kalaupun kita jarang nih diundang misalnya begitu ya. Tapi kita boleh loh mencoba untuk rekam gitu ya. Dan sekarang nih dunia medsos kita kan luar biasa. Mungkin teman-teman punya akun di Facebook, di TikTok, di mana lagi Instagram mungkin. Nah, itu tempat berlatih kita. Seberapa banyak viewers kita, seberapa banyak orang yang komen, nah itu adalah kemampuan kita. Apakah selalu bertambah atau malah justru nggak ada yang lihat gitu. Nggak apa-apa, tapi kan ini namanya latihan teman-teman ya. Nah, semakin kita sering berlatih, maka kita akan menemukan suatu komunikasi yang efektif. Tidak perlu panjang-panjang dan bertele-tele. Nah, ini memiliki hubungan dengan kemampuan kita. Jadi, kalau kita diundang untuk berbicara di depan audiens, tanya dulu, kita mampu nggak? Kalau kita nggak mampu, lebih baik kita jangan ambil. Kenapa? Karena nanti kita jadi malu loh teman-teman. Ya, sebab
kan orang nggak hanya mendengar, tapi orang kadang-kadang bereaksi atau merespons gitu ya, apa yang sudah kita sampaikan. Sehingga kemampuan dan keahlian kita ini akan menjadi batu uji buat kita sendiri, ya. Nah, itu adalah yang masuk di kriteria pikat. Jadi dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memikat orang dengan kemampuan kita, skill kita, cara kita berkomunikasi, gestur kita, dan lain-lainnya. Itu bisa dilatih. Kemudian harus dengan pukat. Nah, kalau kita lihat background, latar belakangnya di sini seperti air ya. Eh, Kalau kita mau menjala, kita perlu pukat. Alatnya adalah seperti yang di sini. Nah, kita perlu alat-alat ini untuk menunjang, ya. Menunjang loh teman-teman, alat-alat ini bukan yang utama. Yang utama adalah diri kita sendiri, kemampuan kita, karakter kita. Nah, kalau kita bicara tentang karakter nih ya, teman-teman pasti bisa lihat deh. Beberapa narasumber kadang-kadang untuk memikat menggunakan emosi-emosi yang sebetulnya tidak perlu. Ya, jadi ada kaitan juga nanti dengan psikologinya ya, gitu. Nah, ini adalah alat-alat. Kali ini karena pertemuan kita singkat, maka saya tidak akan membahas lebih dalam karena kalau memerlukan kalau teman-teman ingin kita harus buat workshop nih supaya kita coba semua alat-alat itu dan kita menjadi terampil gitu. Karena kan semua harus harus dilatih, harus dicoba, harus dipelajari terutama bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan alat-alat ini. Tapi saya yakin dan percaya kalau teman-teman adalah seorang guru, seorang dosen, seorang asesor, pasti pernah memakai alat-alat ini, ya. Cuma tinggal mengembangkannya saja. Oke, saya lanjut. Sorry, saya agak flu, jadi suara saya mungkin eh, agak serak-serak gitu ya. Oke, public speaking secrets. Apa sih secretsnya? Apa sih rahasianya nih ya? Untuk terutama mengelola antusias dari audiens gitu. Audiens ini kadang-kadang ya sebelum mengikuti kegiatan tuh punya pertanyaan yang banyak. What is in it for me gitu. Apa yang bisa aku dapatkan nih? Manfaatnya buat saya apa sih yang saya akan peroleh untuk nanti saya akan tingkatkan gitu. Nah, itu akan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau kritik. Pasti teman-teman yang sudah terbiasa menjadi narsum atau juga menjadi asesor banyak mengelola pertanyaan dan kritikan. Kadang-kadang ada yang soft, ada yang wow gitu ya. Apalagi sebagai dosen nih, Bu Kristina juga dosen ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang coba-coba. Betul. Benar nggak Ibu? Iya, betul. Iya. Nah, mungkin teman-teman juga boleh sharing ya di situ ya. Eh, itu adalah bentuk dari keterlibatan audiens. Bukankah kita sebagai narasumber, kalau tidak ada keterlibatan dari audiens itu, kita juga merasa garing loh teman-teman. Terutama kita sebagai asesor, kalau asesinya diem aja, asesinya kita nggak tahu nih, ngerti atau enggak gitu. Sehingga akan menjadi suasananya nggak nyaman, nggak enak, garing gitu. Nah, kita akan belajar ini ya, teknik retorika dan penggunaan contoh. Ada science dan pseudoscience ya. Oke, kita nanti saya akan berikan pertanyaan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman bisa dulu-duluan untuk menjawab ya. Eh, ada hadiahnya tadi katanya ya. Kalau dari kita dari Narsum, teman-teman akan mendapatkan e-wallet. Diumumkannya nanti ya setelah selesai acara ada di WA Group. Kemudian juga ada apalagi Bu Selo,
ada Ada hadiah juga ya? 3 buah buku yang sangat menarik pastinya dan akan menginspirasi teman-teman ya untuk belajar dan belajar. Gitu. Oke. Untuk 3 penanya terbaik nanti. Wah, makanya siap-siap ya teman-teman, penanya yang terbaik begitu. Artinya berkaitan dengan apa yang disampaikan dan logikanya masuk ya, gitu. Yes. Begitu Nah, teman-teman, siapkan saja pertanyaannya dan siap-siap untuk menjawab pertanyaan ya. Oke, teknik retorika berasal dari bahasa Yunani nih ya teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang terkait di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada aliterasi. Ini bukan bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda, aliterasi mungkin diartikan sebagai terasi yang kecil ya. Alit itu kan kecil, tapi ini bukan bahasa Sunda loh teman-teman. Iya, aliterasi adalah teknik retorika yang menggunakan pengulangan suara di awal. Nah, kadang-kadang kita suka mengulang-ulang nih, tapi sebenarnya perlu apa enggak sih gitu. Nah, contohnya nih ya, saya suka sekali melihat senyum ceria di wajahnya sahabat saya, Bu Christine. Karena Bu Christine itu ceria loh, selalu senyum dan kadang-kadang kalau kita foto suka begini. Nah, itu pengulangan tuh. Itu aliterasi ya. Jadi bukan terasi kecil ya, gitu. Amplifikasi. Nah, apa ini amplifikasi nih? Sorry, saya. Bentar. Hah? Kepencet. Oke. Amplifikasi. Amplifikasi ini adalah gaya teknik retorika juga, teman-teman, yang digunakan untuk memperkuat atau memperbesar makna. Seperti itu. Misalnya, bagaimana cara Anda yang sangat-sangat kuat untuk mendominasi pembicaraan. Nah, itu contohnya ya. Artinya memperbesar makna. Nah, ada presiden dulu yang kerja 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 gitu. Nah, itu contoh ya gitu. Nah, kemudian ada anakonosis. Itu apa sih? Bukan anaconda ya, teman-teman. Tapi itu adalah teknik retorika juga. Jadi ketika kita bicara nih, itu ada beberapa teknik-teknik yang nanti akan memperkuat kita punya eh, gaya bicara gitu. Ya, adalah digunakan untuk meminta pendapat atau saran atau pendengar atau respons dari audiens begitu ya. Jadi mereka merasa terlibat gitu di dalam satu diskusi. Kan kita nggak enak kalau sedang diskusi tapi kita dikacangin hanya orang itu aja yang berbicara. Loh Bu, ini kan kita bicara di publik Bu, gimana? Ya nggak apa-apa. Paling enak apalagi di zaman sekarang ya, di era digital, di era Gen Z gitu ya, Gen Z, mereka itu ingin didengar juga gitu. Jadi kita jangan hanya sepihak gitu. Nah, kita harus berani untuk mengambil risiko itu. Tapi kita juga harus berani untuk mengambil keputusan. Nah, ini adalah contoh gitu ya dari teknik retorika itu. Nah, bagaimana dengan antanagoge gitu ya? Ini digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang berlawanan gitu. Ya, kadang-kadang kan kita suka seperti itu. Meskipun saya wanita,
bukan berarti saya itu lemah, gitu. Ya, meskipun saya adalah jemaat, tapi bukan berarti saya tidak bisa untuk menyatakan pendapat saya, gitu. Di satu ibadah atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan yang terakhir, Jasmus ini? Adalah teknik retorika untuk mengulang kata-kata atau frase repetisi gitu ya. Nah, ini juga sering digunakan oleh para orator atau guru gitu, atau seorang asesor. Biasanya asesor juga mengajar, memberi pelatihan gitu. Nah, kadang-kadang kita harus menggunakan hal-hal ini. Kita mungkin bisa berlatih menggunakannya di dalam gaya bahasa kita. Karena kalau kita tidak latihan, ketika kita berbicara di depan umum, kita akan bingung, teman-teman. Kita tidak akan lancar. Salin dia boleh kita bagikan, tetapi belum tentu orang lain dapat mengungkapkan, menyajikan seperti yang kita sajikan. Oleh sebab itu, perlu sekali kita menjadi seorang yang pakar di dalam bidang kita, sehingga kita bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang harusnya kita sampaikan. Oke, di sini ada science dan pseudoscience. Baik, saya akan minta teman-teman, adakah teman-teman yang tahu tentang perbedaan dari science dan pseudoscience? Saya akan berikan waktu 1 menit, teman-teman boleh, sebentar saya stop dulu share screen-nya. Silakan teman-teman boleh dibuka mic-nya kalau teman-teman ingin mengajukan. Barangkali ada berapa orang nih, Bu Selo, kira-kira kita batasi ya. Boleh 3 deh. 3, 3 ya, oke. 3 orang Maria. nanti kita lihat ya siapa yang Iya. terbaik ya untuk memberikan. Antara science dan pseudoscience. Silahkan teman-teman boleh Siapa yang di mencoba unmute. menjawab? Monggo. Ada? Jangan ragu-ragu dong. Nah, kok diem? Gimana? Kalau science apa? Masih di mute, Bu. Oke. Ada yang mau menjawab tapi tampaknya host masih memute. Oh, Mungkin bisa wave atau kasih reaction. Ibu Dona Ekawati, Pak Indi atau teman-teman host bisa unmute Ibu Dona Ekawati. Silakan Ibu Dona Ekawati. Terima kasih Ibu sebelumnya. Tadi saya dengan Edu Sayen ya, supaya saya nggak salah dengar. ya. Mohon izin, soalnya lagi ikut Zoom 3, pusing semua. Luar biasa Bu Dona. Sebelah saya hibah, sebelahnya lagi jurnal, makanya Mantap, oh, mantap. saya bilang. Saya Ya, coba jawab. silakan Bu Dona. Saya coba jawab dengan Ya. keterbatasan saya. Izin ya. Jadi kalau sains itu kita bicara tentang ilmu pengetahuan yang secara umum, yang mungkin orang lebih banyak mengkategorikan adalah bidang eksakta. Nah, sedangkan edu science itu adalah pendidikannya. Jadi pendidikannya ini secara teoritas, sedangkan sains itu beda tipis ya, emang edu science sama sains. Sains itu adalah hasil dari teknologinya, edu science itu teorinya. Maaf, itu aja yang saya paham. Mudah-mudahan saya keliru. Salah ya. Baik, terima kasih. Tiba-tiba kok dipanggil. Terima kasih Bu Dona. Baik, Dan terima kasih. selanjutnya tadi saya lihat ada Pak Irwan ya, Irawan. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Adi Wirawan. Adi Wirawan, silakan Pak. Selamat Pak Adi. Ya, selamat sore Ibu. Maaf nih lagi di jalan. Ya, silakan. Dengar suara saya, Bu? Kedengeran Pak. Kedengeran Pak Adi. Silakan. Ya, pertama perkenalkan nama saya Adi Wirawan. Saya juga salah satu asesor, tapi saya di bagian Jawa Barat di Anies sekali. Lebih tepatnya di daerah Purwakarta sih untuk anggota Yaspronya. Baik Ibu, yang tadi Ibu
masalah sains dan pesodaian ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya sih sains sama pseudosains itu adalah dua hal yang memang berbeda ya Bu ya. Jadi emang tidak ada korelasi. Jadi kalau menurut saya sains itu ya memang hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang berdasarkan kaidah-kaidah dari kaidah-kaidah dari yang ilmiah ya Bu ya. Sedangkan kalau yang pseudosains itu ya berarti sebaliknya Bu, bukan berdasarkan hal-hal yang berhubungan dengan kaidah-kaidah ilmiah. Mungkin itu aja Bu dari saya. Semoga bisa diserahkan lagi ke Ibu. Mungkin ada yang lebih baik lagi Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi. Penjawab ketiga, siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu Maria mengenai sains dan pseudoscience? Raise hand. Ada itu? Reza Pahlawan ya? Pak Reza Pahlawan, silakan Pak Reza. Iya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Izin untuk jawab. Jadi untuk sains itu ya, jadi sains adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang mempelajari tentang berbagai macam, misalnya tentang pengetahuan alam ataupun pengetahuan-pengetahuan lainnya ya, yang berhubungan dengan keilmuan yang ada saat ini. Nah, sedangkan pseudoscience itu dia lebih berkaitan dengan deskripsinya atau hanya gambarannya saja, bahwa kita akan mempelajari sebuah ilmu pengetahuan dengan gambaran atau deskripsi seperti ini. Nah, sedangkan sainsnya itu adalah penerapannya dari ilmu atau pengetahuan tersebut. Seperti itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Baik, sudah 3 ya Ibu Selo ya? Yes. Ya, nanti kita akan sampaikan. Ada di chat Bu, Iya, di chat Zoom. oke. Nanti kita akan sampaikan di WA grup ya Pak ya. Siapa yang Pak Freddy nih, Bu. jawabannya Pak paling Freddy. besar. Pak Freddy juga jawab nih, Bu. Ya ada sudah saya chat di Zoom. Sudah itu Pak Freddy Ya. jawabnya. Iya. Baik. Saya share screen lagi ya. Ya, teman-teman nanti saya akan jawab di itu ya, di WA ya. Saya nggak akan jawab. Baik. Ya, yang selanjutnya adalah metafora, analogi, dan repetisi. Di sini ada contohnya. Kalau metafora, ya kita akan membahasakannya seperti ini. Engkau adalah cahaya kehidupanku. Nah, itu metafora. Jadi, sesuatu benda di luar daripada manusia yang dijadikan sebagai suatu ungkapan, ya, diibaratkan yang kira-kiranya memiliki kesan wow gitu. Kalau dibilang engkau cahaya kehidupanku, berarti kan wah ini seorang yang pribadinya itu adalah bersinar gitu ya, bisa memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita gitu. Atau macam-macam, mungkin teman-teman bisa mengungkapkannya ya. Kadang-kadang seorang orator tuh suka juga untuk menggunakan bahasa-bahasa majas metafora seperti ini. Analogi, ya, dianalogikan bagaikan mentari tertutup awan. Nah, ini kebalikannya dari cahaya ya. Bagaikan mentari tertutup awan. Artinya adalah kalau anak sekarang bilang, gelap gitu. Gelap gitu kan bahasanya anak-anak sekarang ya. Bagaikan mentari tertutup awan. Ya, kayaknya kita nggak ngelihat sesuatu yang positif deh gitu dari situ gitu.
Kemudian repetisi, langit mendung, gelap dan kelam. Jadi artinya, waduh, ini udah benar-benar sesuatu yang sudah memang nggak ada lagi harapan gitu ya. Seperti langit yang sudah mendung, gelap dan kelam. Gimana gitu? Seperti itu. Nah, kadang-kadang, oh Ibu Dona, oh sudah ya, Ibu Dona sudah selesai ya raisannya, masih ada ini. Oke, kadang-kadang kita suka menggunakan seperti itu. Tapi ingat loh teman-teman, kalau audiensnya di usia-usia seperti saya gitu ya, generasi baby, saya nggak pakai boomers, mungkin ngerti loh teman-teman nih kalau kita ngomong bahasa-bahasa yang seperti ini. Tapi kalau audiensnya kita anak-anak sekarang, adik-adik mahasiswa, nah tadi saya nggak lihat nih adik-adik ikut partisipasi nih. Yang partisipasi yang sudah senior-senior nih kayaknya, gitu ya. Mungkin nggak familiar dengan majas-majas seperti ini. Saya juga tidak tahu kenapa gitu ya. Apakah bahasa Indonesia kurang digunakan di sekolah-sekolah masa kini ya. Kebanyakan mereka menggunakan bilingual sehingga bahasa asing jauh lebih banyak porsinya. Sehingga kadang-kadang pun saya kalau bicara dengan cucu-cucu saya, mereka kurang begitu nyambung dengan bahasa-bahasa yang dianggapnya adalah bahasa kuno. Padahal gaya bahasa seperti ini adalah gaya bahasa tinggi sebetulnya. Ya, seperti kalau kita dengar itu ada beberapa pejabat yang bilang disesuaikan gitu. Sebetulnya bukan disesuaikan gitu ya, itu adalah bahasa gaya tinggi gitu loh, yang harus kita maknai sendiri. Nah, jadi kita harus melihat audiens nih, teman-teman. Sekali lagi, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu materinya sebetulnya bagus, tetapi tidak dipahami, gitu. Nah, kita harus menyesuaikan dengan audiens kita. Begitu juga dengan para asesor, para guru, para dosen. Kalau kita punya satu standar yang memang kita sudah terbentuk di situ, audiens kita tidak cocok, ya kita berupayalah untuk belajar bagaimana menggunakan bahasa-bahasa yang kekinian supaya nyambung. Oke, nah yang tidak kalah penting adalah closing statement gitu. Kenapa? Karena audiens ini akan mengingat kita. Mungkin di awal-awal mereka kurang begitu fokus. Setelah ada keterlibatan antara pembicara dengan audiensnya, mulai nih masuk chemistry-nya, mulai masuk nih. Oh, ini loh maksudnya gitu ya. Nah, pada closing statement, kalau memang itu tidak keren gitu ya, tidak menohok, dia akan cepat melupakan kita. Bagaimana caranya? Nah, saya punya satu clue nih teman-teman. Bisa nggak kita memberikan satu statement yang singkat, tetapi bisa diingat selama-lamanya. Mungkin dia nggak akan ingat kita, siapa nih yang dulu pernah ngomong, ya. Tapi statementnya itu yang akan diingat sampai selama-lamanya. Seperti itu. Nah, ini penting. Kadang-kadang suka lupa nih kita sebagai para narsum untuk membuat closing statement yang luar biasa. Tadi Bu Christine sudah memberikan closing statement-nya walaupun dalam bahasa Inggris. Semoga teman-teman yang lain juga bisa menyimak dan bisa mendapat insight ya dari sana. Kemudian conclusion, repetition. Jadi kita mengulang lagi ya, mengulang lagi apa yang sudah kita bicarakan di depan. Misalnya, jadi teman-teman untuk menjadi seorang pembicara yang baik, kita harus menggunakan pikat dengan pukat. Ya, itu adalah kalimat pendek, tetapi bisa diingat loh. Orang mau memikat ikan, misalnya memikat gadis, gitu ya, memikat cowok ganteng, pasti pakai pukat. Pukatnya apa gitu? Sebagai seorang public speaker,
tentunya harus punya pukat yang sesuai dong gitu ya. Bagaimana kita bisa memikat orang kalau kita nggak punya pukat? Kita nggak bermodal istilahnya seperti itu ya. Nah, kita calling untuk closing. Nah, gimana caranya kita calling untuk kita bisa closing yang baik? Mungkin teman-teman semua pernah ya menjadi seorang pembicara di depan umum gitu. Tapi hanya kita yang bisa menilai apakah yang kita sampaikan tersebut materinya, wow, ini udah keren banget. Wah, saya masih kurang nih. Saya harus tingkatkan yang ini nih gitu. Ada beberapa orang yang memiliki gaya ya yang harusnya diubah gitu supaya lebih asik, lebih enjoy, orang mendengarnya nggak bosen. Mulai dari gestur kita, mulai dari intonasi kita, mulai dari cara kita mengungkapkan. Kadang-kadang kita nggak harus ngegas terus, harus sekali-sekali kita ada remnya dikit, kita kasih waktu dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, kalau teman-teman, saya rasa ya karena teman-teman ini hidupnya bareng sama saya di Indonesia, di negara agamis, berarti kita semua kan nggak cuma satu kali ibadah seumur hidup. Pasti kita sudah beberapa kali mengunjungi tempat ibadah dan beribadah, mendengarkan khotbah ya dari pemuka agama kita masing-masing. Dan kita akan melihat satu sama lainnya pasti punya perbedaan. Ada yang menggebu-gebu, ada yang berteriak-teriak, ada yang lemah lembut, dan lain sebagainya. Itu adalah pembelajaran buat kita. Bagaimana kita menjadi seorang public figure, menjadi seorang yang bisa berdiri di muka umum, tetapi apa yang kita sampaikan itu bisa melekat di hati. Itu penting loh teman-teman. Kalau kita belajar, tapi kita nggak srek sama orang yang menyampaikannya, ini orang kalau lainnya dari marah nggak ada lagi. Aku di rumah udah dengerin papa mama ngomel aja capek deh gitu kan ya. Ketika kita mau mendengar orang lain, kita ingin mendapatkan suara yang enak di telinga kita. Kita mau mendengar, melihat tatapan yang berbeda dari yang ada di rumah kita mungkin, dari yang ada di sekolah kita mungkin, dari ada yang di perusahaan kita, bos kita yang setiap hari kita hadapi. Oh, kita ketemu asesor nih kok enjoy ya. Aku bisa cerita tentang pekerjaanku tanpa beban. Aku bisa bicara dengan dosenku ini mengungkapkan tanpa takut merasa eh, jadi orang yang bodoh gitu. Merasa jadi orang yang, kok cuma segitu aja ya gitu. Karena kita bisa menghargai mereka. So, menjadi seorang yang mampu berbicara di depan umum bukan berarti orang yang hebat secara knowledge-nya, kemampuannya, keilmuannya, skill-nya, tapi juga punya hati yang baik, punya positive vibes, teman-teman. Itu yang paling utama. Sehingga ketika kita bilang bahwa kita memiliki karisma untuk bicara di depan umum, boleh nggak teman-teman yang mendengarkan kita itu membawa pulang rasa damai, sejahtera, enjoy, materi dapat, tapi hati rasanya senang, plong. Ya, nah demikian teman-teman. So, bolehlah kita meningkatkan ya, memikat dengan pukat. Siapkan diri kita, lahir dan batin, siapkan kemampuan-kemampuan kita, siapkan peralatan kita, dan yang lebih terutama adalah hati kita. Ketika kita berbicara di depan umum, coba bayangkan kalau kita yang menjadi pendengar, enak nggak kita punya seorang pembicara yang asik gitu. Nah, jadilah itu. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi teman-temanku tersayang. Demikian Ibu Selo. Baik, terima kasih Ibu Maria. Kita beri applause untuk Ibu Maria atas pemaparan dan juga sharing beliau ya. Sangat berguna buat kita semua tentunya. Apalagi
buat teman-teman yang akan atau sehari-harinya berbicara di depan publik, memberikan presentasi. Ada beberapa hal yang tadi saya catat dari pemaparan Ibu Christina, baik mengenai harus berlatih kita ya, berlatih terus-menerus, practice makes perfect. Dan satu hal tips dari Bu Maria adalah pikat dan pukat. Wow, pikat pukat. Mudah Benar, diingat, pikat dengan pukat. pikat dengan pukat ya. Bukan pukat harimau ya Bu ya, pastinya. Yes. Terima kasih, dan kalau kita mencoba membaca beberapa komentar teman-teman peserta ini sangat menarik. Mereka membagikan pengalaman-pengalamannya pada saat berbicara di depan publik. Gitu, di sini bisa saya sebutkan pengalaman dari Pak siapa ini, Pak Muhammad Huda ya. Awal-awal jadi keringat dingin, pengen pipis pas tahu peserta di atas 100 orang gitu ya Pak ya. Wow, kemudian ada yang sampai keringat dingin, ada yang kakinya sampai bergetar, kemudian banyaklah ini pengalaman-pengalaman. Tetapi tadi sudah diberikan beberapa tips dan arahan-arahan dari narasumber kita yang hebat, bisa menjadi bekal buat kita untuk berbicara di depan publik. Nah, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab nih teman-teman ya. Kayaknya udah banyak nih yang pengen nanya. Oke, kita Iya, coba di buka. kolom komentar ada beberapa itu kan? Yes, ada Ya, beberapa. Kita buka Ibu. 3 dulu pertanyaan. Ada di kolom komentar yang Oke. sudah dari awal bahkan sudah diberikan Iya. pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama dari Pak Sujianto. Teknik menguasai audiens bagaimana? Kadang lupa materi. Mohon maaf. Nervous, cara mengatasi nervous bagaimana? Silahkan Ibu Christina dan Ibu Maria. Oke, siapa dulu nih? Bu Maria dulu atau saya, Bu? Boleh Bu Maria atau Bu Christina, Bu Christine, silakan. tadi yang Oke, baik. memaparkan tentang nervous. Iya, betul. Iya, yang pertama tadi keterlibatan teknik menguasai audiens gitu ya. Kita harus pastikan bahwa materi kita itu memang benar-benar dibutuhkan audiens. Apa yang dibutuhkan audiens itu yang kita berikan. Karena kalau kita tidak memberikan sesuai dengan yang mereka butuhkan, ya mereka tidak akan peduli dengan apa yang kita sampaikan gitu. Setelah mengenali, berikan pembukaan yang menarik. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman bisa main musik atau apa, gunakan sesuatu yang eye-catching begitu ya, yang bikin audiens langsung melihat, "Ih, ada apa ini?" begitu ya. Tapi sekali lagi tergantung sih apa yang ingin disampaikan dulu. Jangan tiba-tiba musik tapi mungkin materinya tidak sesuai begitu. Jadi nggak bisa pasti bisa diterapkan di semuanya. Tidak bisa seperti itu, case by case ya Bapak Ibu. Tapi artinya di awal pastikan perhatian audiens itu ada di kita. Semuanya. Semuanya harus bisa memperhatikan kita dengan cara yang menarik. Lalu cara mengatasi lupa materi bagaimana? Itulah Bapak Ibu pentingnya menggunakan slide atau PPT yang kita buat sehingga kita nggak akan kemana-mana. Oh ya Bapak Ibu, mungkin kalau kita sedang offline gitu ya, membawa catatan kecil itu tidak masalah loh. Daripada nanti kita ngomongnya kemana-mana gitu. Kalau sekarang karena online, saya sebenarnya juga ada catatan ini. Saya mencatat juga, khawatir nanti omongannya jadi kemana-mana karena kita kan dibatasi oleh waktu ya. Jadi pastikan alurnya jelas. Kalau memberikan contoh, kadang-kadang ketika kita memberikan contoh, ceritanya jadi kemana-mana. Harus segera dikembalikan ke alur yang awal. Tak pikir jam 1 aku sampai jam 2, tapi kan ini tadi maju ya. Alur kembalikan ke alur pembicaraannya sehingga tidak kemana-mana. Lupa sedikit, nggak apa-apa sih saya pikir. Kalau memang suasananya kita bisa handle audiensnya dengan baik, kita bawa santai saja, mungkin dengan bercanda sedikit,
Loh, sampai mana saya tadi? Saya pikir nggak masalah. Gitu. Sedikit bercanda untuk tidak terlalu kaku dalam presentasi kita. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Christina. Mau ditambahkan Ibu Maria? Sudah menjawab kayaknya. Saya Oke, takut baik. nanti ini pertanyaannya kayaknya banyak deh. Iya, teman-teman bersabar ya. Kita masih ada waktu. Kita akan coba ke pertanyaan berikutnya dari tulisannya ini Asus. Saya nggak yakin ini nama orang. Tapi ya wes lah. Pertanyaan pertama secara persentase kepada Bu Christina, berapa persen Iya. komposisi untuk introduction, body, and summaries yang baik? Dan apa perbedaan mendasar sebagai pembicara secara online dengan pembicara dengan audiensi langsung atau tatap muka? Silakan Bu Christina. Oke, baik. Terima kasih, Bu Selo. Yang pertama, komposisinya ya. Yang pasti, bodinya itu harus 70%, karena kan itu inti. 70% harus sudah ada di intinya, di bodinya. Artinya tinggal tersisa 30%, kita bagi menjadi 2. Jadi 15% untuk opening, 15% untuk conclusion. Seperti itu. Lalu perbedaan mendasar. Perbedaan mendasarnya, Bapak Ibu, yang pertama interaksi dari audiens ya. Kalau dari online gitu ya, kita melihat interaksinya dengan menggunakan emoticon-emoticon atau catatan di kolom komentar. Kalau kita bisa offline, kita bisa langsung melihat dan kita langsung bisa melihat ekspresinya, kita bisa meminta mereka langsung berbicara, jadi kita bisa melihat body language-nya juga, begitu. Juga kontrol lingkungan. Di sini misalnya, saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk turn on camera, karena kan banyak faktor yang mempengaruhi itu. Entah gadgetnya, entah internetnya, entah kondisi lingkungan di sekitar pada saat webinar ini. Tapi ketika kita berada di ruangan, kita melakukan offline, kontrol lingkungan ada di kita. Kita semua berada di ruangan yang sama, sehingga lebih mudah bagi kita untuk berinteraksi dengan audiens. Lalu yang terakhir, penggunaan media. Kalau di online seperti ini, wajib menggunakan slide atau video atau apapun yang bisa ditampilkan di layar monitor kita. Namun kalau offline, kita bisa gunakan gestur tubuh kita bisa gunakan audiens sebagai contoh, kita bisa role play begitu, langsung terlihat gitu. Jadi itu yang paling membedakan antara online dan offline. Terima kasih Bu Selo. Oke, baik. Mungkin ada Kita tambahan lanjut. Bu Maria? Ya, terima kasih. Ya, betul sekali Bu Christine bilang ya, kalau kita di Zoom, nggak mungkin kan kita berdiri gitu. Nggak Iya. mungkin kita kasih lihat keseluruhan gaya kita di dalam memberikan pemaparan, kita berjalan dan lain sebagainya gitu ya, sehingga ruang lingkup kita terbatas gitu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah dengan mimik gitu ya, kita bermain mimik, kemudian tangan kita gitu kita gunakan gitu, gerakan-gerakan tubuh kita itu bisa menarik minat gitu, terutama ketika kita merasa tadi hilang gaya gitu ya. Seperti itu. Jadi Mati itu gaya, aja Bu, yang mati bisa gaya. ditambahkan. Memang harus berlatih. Kuncinya yaitu nggak ada yang lain kok gitu. Jam terbangnya. Kalau kita jam terbangnya tinggi, udah otomatis deh kita pasti bisa menjadi pembicara yang asik gitu. Begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Maria, Bu Christina. Pertanyaan selanjutnya dari demikian ya Pak Kuncoro. Pertanyaan dari Pak Priyo. Bu, mau tanya, apa yang harus dilakukan jika saat di tengah pembicaraan audiens, audiens terlihat bosan atau mulai tidak apa ini? Audiens terlihat bosan, Ibu. Silakan. Siapa nih? Bu Maria? Mungkin ada tips
teman-teman yang lain yang tidak berbicara boleh tolong di mute ya. Terima Iya, kasih. terima kasih. Ya, Bu Maria oke, boleh. atau saya? Ya, kalau kita sedang berbicara, tiba-tiba kita melihat ada audiens yang kelihatannya nggak fokus atau nggak berminat ya. Eh, Kalau jumlahnya sedikit gitu, kita bisa pantau gitu, terutama untuk di ruang Zoom yang semuanya online gitu dan tidak menggunakan avatar gitu ya. Misalnya seperti di ruang kelas. Kalau di kelas kita bisa pantau gitu, tetapi kalau misalnya kapasitasnya sudah di atas 100, tentu kita ada kesulitan. Nah, upayanya adalah kita mencoba terus untuk konsisten dari awal sampai dengan akhir, tone kita, semangat kita gitu ya. Jangan tiba-tiba ngedrop gitu loh. Kalau misalnya sampai begitu, pasti untuk menaikkan lagi antusiasnya dari audiens itu agak sulit gitu. Karena ketika mereka sudah tune in gitu ya, terus kemudian kitanya drop gitu dan kita speed kita berkurang atau terus mungkin kita kehilangan kata-kata dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk naikin lagi antusiasnya mereka agak sulit. Itu diperlukan memang teknik-teknik yang sudah biasa kita kita lakukan, ya balik-balik ke jam terbang ya kalau menurut saya. Gimana menurut Ibu Christine nih? Coba. Oke, mungkin karena saya banyaknya bersama Gen Z ya Ibu ya, bersama mahasiswa paling sering. Kalau misalnya generasi yang lebih biasanya lebih bisa sadar bahwa ini adalah kebutuhan, maka biasanya akan fokus begitu. Tapi kadang-kadang untuk anak-anak muda begitu ya, belum melihat pentingnya apa yang diikuti, mungkin ketemu yang bosan seperti itu. Biasanya cara yang saya lakukan ice breaking. Kita berdiri dulu yuk, kita ice breaking dulu. Biasanya seperti itu. Kita biasakan punya cadangan ice breaking sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan ketika audiens mulai bosan, kita bisa gunakan senjata kita ice breaking tersebut untuk memecah keheningan, memecah kebuntuan, memecah ketidaknyamanan mereka. Seperti itu. Ya kan Bu Maria juga biasanya punya ice breaking juga kan? Yang bisa kita Ya, gunakan. kalau waktunya mencukupi ya. Kalau kita Betul, sekarang betul. ini kan nggak mungkin karena kita Nggak mungkin, nggak mungkin. Betul. Ya. jadi kita harus lihat Dan tapi lagi. kayaknya kalau sekarang nggak ada yang bosan sih Bu. Kalau saya lihat sih, kita lihat Yes. dari Masih more betul than ya Bu, 100. moderator. Yes. Betul, masih more than 100. Yay. Tepuk tangan untuk kita semua lah. Ini sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Adi Irawan ya, seputar ice breaking tadi. Jadi udah sekali mangkuh dayung 2-3 pulau nih terlampaui. Berikutnya pertanyaan dari Pak atau Ibu Rizky. Bagaimana menangani pertanyaan audiens di luar dari kemampuan kita? Kemudian bagaimana solusi dari situasi yang terlalu complicated atau kita ngedown ceritanya? Silakan Bu Maria atau Ibu Christina. Boleh. Bu Maria dulu atau saya? Ya, boleh Bu Christina, Bu Christine. silakan. Oke. Di situasi di mana kita benar-benar tidak tahu jawabannya, boleh kok Bapak Ibu kita jujur sama mereka bahwa kita tidak menguasai hal tersebut karena tapi mohon dipastikan bahwa kita menguasai materi kita. Materi yang kita sampaikan, tema yang kita sampaikan, kita wajib menguasai. Namun dengan berjalannya waktu, kadang-kadang audiens kita mempunyai pertanyaan di luar konteks materi kita dan kita tidak bisa menjawab. Nah, itu kita bisa jujur saja bahwa kita butuh waktu untuk menjawab. Jangan kemudian kita gegabah menjawab malah salah. Kita bilang bahwa kita akan follow up lagi pertanyaan ini. Saya tidak berani menjawab karena saya khawatir saya salah. Saya tahu jawabannya, tapi saya tidak yakin. Butuh waktu mencari fakta dan data dulu untuk kemudian sampaikan di kemudian hari. Bisa hubungi misalnya
WhatsApp saya atau email saya, nanti saya akan follow up jawaban untuk pertanyaan audiens. Seperti itu mungkin solusinya. Jika kita memang benar-benar tidak bisa menjawab. Terima kasih. Bu Maria mau ditambahkan? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, eh, saya latar belakangnya kan selain dosen juga asesor ya, Bu. Jadi kita itu memang dilatih untuk betul-betul kita menguasai bidang kita. Sehingga kalau kita tidak menguasai itu, ya yang namanya belajar itu sepanjang hayat tuh benar gitu. Artinya di sela-sela waktu kita kosong, kita harus berani bayar harga untuk membaca atau mengikuti kegiatan webinar-webinar yang orang lain kita anggap bahwa dia ini pakar gitu ya. Jadi kita nggak boleh merasa bahwa kita yang paling hebat gitu. Seorang dosen, seorang guru, seorang narasumber bukanlah dewa gitu. Dia juga punya keterbatasan. Untuk itu, kalau kita mau menjadi seorang yang bermanfaat buat orang lain, buat pekerjaan kita, kita harus bayar harga. Artinya kita mau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu sekalipun yang melaksanakannya adalah orang lain atau mungkin yang masih kita anggap junior nih karena saya terus terang ya saya sudah senior ya, bukan senior artinya saya menganggap diri saya hebat, tapi kan saya sudah rambut saya sudah 2 warna gitu loh. Sehingga saya nggak pernah ragu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh pakar-pakar yang usianya di bawah saya gitu. Kalau memang saya harus belajar, kenapa saya harus malu gitu ya. Nah, itu yang melengkapi. Sehingga paling tidak ketika kita diminta untuk menjadi narasumber, kita betul-betul punya apa namanya pengetahuan bukan yang basic saja, tetapi kita juga punya pengetahuan dari orang-orang yang memiliki prospek atau memiliki pemikiran kekinian. Kadang-kadang anak-anak masa kini itu pemikirannya agak beda dengan kita. Boleh juga sih kita lihat apakah benar atau tidak. Nah, itulah gunanya kita memahami substansi dari pengetahuan kita. Kalau kita sudah dapat itu, mudah-mudahan yang ditanyakan oleh audiens itu bisa kita jawab. Kalaupun sampai kita tidak bisa menjawab, berarti itu suatu evaluasi untuk kita supaya kita lebih bersedia lagi untuk belajar gitu ya. Jadi saya rasa kalau kita sudah berani bicara di depan umum, kita sudah punya persiapan yang matang. Jadi jangan sekali-sekali kita berani untuk menjadi pembicara tanpa kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan serius. Itu buat teman-teman semua. So kita tetap belajar, belajar, dan belajar. Thank you. Oke, terima kasih Bu Maria. Oh, tadi ada pertanyaan dari Ibu Ida ya, Ibu Ida Rapita. Cara dibutuhkan audiens apa saja, Bu? Maksudnya cara dibutuhkan audiens, ini maksudnya apa ya Bu Ida Rapita? Materinya ya, materi yang dibutuhkan audiens mungkin begitu ya Bu ya, materi yang dibutuhkan audiens itu seperti apa? Bu Christina mungkin bisa menjawab. Maksudnya bagaimana kita tahu kebutuhan audiens seperti itu Betul, ya? betul. Yes, saya rasa begitu Oke. pertanyaan Bu Ida Rapita ini. Oke, terima kasih Bu Ida. Iya, biasanya eh, karena kita ada di tergantung lingkungan ya Ibu ya. Biasanya itu permintaan memang yang dibutuhkan audiens kita ini butuh ini nih yang lagi in. Kebetulan kalau saya dan Bu Maria kan dosen ya, kami sering melakukan research. Jadinya kita tahu apa yang apa yang dibutuhkan eh, dan apa yang kita punya gitu. Karena gini, yang kita punya, kita harus tahu yang kita punya dan apa yang terus kemudian kita mencari tahu apa yang dibutuhkan audiens kita, baru kemudian bisa match. Karena kalau kita tahu kebutuhan audiens saja tapi kita tidak punya kemampuan itu, ya tidak match gitu. Jadi artinya bahwa kita tahu kita bisa apa, kemudian kita doing research, biasanya ada permintaan,
dari audiens butuh ini, barulah kemudian kita bisa lakukan webinar semacam ini. Seperti itu Ibu Ida. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Christina. Kita coba switch ke yang raise hand ya dari tadi nih. Ibu Dona Ekawati, silahkan Ibu Dona Ekawati, ada pertanyaan? Ibu Dona, Izin Bu, mau sebentar. bertanya? Silakan. Tunggu saya buka dulu mana layarnya. Baik, terima kasih Ibu. Tadi penjelasannya luar biasa ya buat saya. Jadi saya sekali ingin bertanya, tapi pertanyaan saya ini semoga bisa jadi sharing juga buat adik-adik di bawah. Sebentar, saya kecilin dulu. Nah, pertanyaan saya ini pengalaman saya sih Bu. Jadi waktu pertama kali saya sebelum jadi narasumber, suara saya terdengar ya Bu ya? Cek, halo apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Ibu Dona. Silakan, lanjut. Waktu pertama kali saya jadi narasumber itu, saya posisinya bukan narasumber, tetapi masih jadi asisten. Saya dikerjain habis sama master saya. Saya live itu untuk 5 batch se-Indonesia. Infonya hanya asisten, gitu ya. Tiba-tiba di satu batch berikutnya itu, saya nggak tahu kalau audiens saya itu ada doktor dan profesor. Saya kaget, sebenarnya agak shock. Nah, shock itu nanti. Terus yang kedua pada saat lagi menjelaskan ya tiba-tiba nih master saya bilang, Prof, gimana kabarnya? Dokter, gimana kabarnya? Hello, kan bilangnya orang biasa, kenapa ada profesor dan doktor ya? Batin saya, karena waktu itu saya belum S2 lulus. Saya baru pertama kali nginjek S2, itu baru kuliah pertama. Nah, terus yang kedua itu, pada saat yang sama, kalau nggak salah beda batch ya, dia bilang begini, kenapa Dona yang dipilih, Prof? Gitu. Bilangnya ke master saya, kenapa nggak si A aja yang udah lebih senior, udah paten, bla 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 bla. Itu di depan monitor, hybrid waktu, nggak hybrid waktu itu bener-bener daring ya, daring. Itu muka saya diceritain sama orang kementerian, muka saya tuh saya buat sebisa mungkin, memang saya buat datar ya, saya nggak tahu apa yang saya lakukan ini benar apa tidak, gitu ya. Saya buat datar. Saya yakin muka saya merah waktu itu. Ya karena ditembak sama senior, dan yang kagetnya itu ada sesudah dari tembakan senior, besok itu adalah profesor dengan doktor. Muka saya sempat datar, info dari orang kementerian itu ada 30 menit infonya. Merah padam, tapi habis itu jalan aja biasa katanya gitu kan. Saya nggak tahu waktu apa yang saya lakukan gitu kan. Saya bingung untuk menutupi sikap saya karena saya belum belajar tentang public speaking. Saya belum pernah belajar. Saya orang lapangan murni, praktisi murni dari lapangan, apalagi saya biasa megang mesin 250 tonase ya. Di praktisi pariwisata orang baru boleh dibilang. Terus kebetulan itu bidang masakan. Pada awalnya memang saya sudah sempat saya katakan bahwa saya mohon izin ya para senior, saya bukan seorang chef, saya bukan tukang masak, saya adalah seorang traveler yang hobi makan dan jalan-jalan. Di mana ada jalan-jalan situ saya wajib makan makanan yang aneh. Saya bilang itu, saya sempat sampaikan itu sebenarnya. Gitu ya, dan saya beruntung dengan statement saya ini gitu. Nah, pertanyaan saya ini, saya mau izinin para Bu Dokter, saya belajar lagi, semoga karena udah lumutan gitu ya. Ya, silakan Ibu Dona, pertanyaannya. Mohon maaf nih, kita harus agak dipercepat sedikit. Pertanyaan saya itu, pada saat kita berada dalam tembak-tembakan kayak tadi ya istilahnya ya, bukan kita di tengah-tengah stuck, bukan. Apa yang harus kita lakukan begitu tahu yang kita bicara ini benar-benar di atas kita posisinya, gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan pada saat kita lagi luring gitu ya, di tengah-tengah tiba-tiba ditembak kaget-kagetan, ini juga kejadian dengan para coach terkenal ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Karena kalau saya jujur, saya hanya melakukan di luar pengetahuan public speaking saya dengan gaya norma ya, saya hanya itu aja yang saya ingat gitu ya. Saya mohon diarahkan gitu kan ya, bagaimana caranya berbicara lagi di saat tembak-tembakan seperti itu, pada saat muka kita harus datar, kita harus seperti apa, tadi saya udah dengar sebagian tapi kayaknya masih kurang dapet gitu. Mohon diarahkan lagi. Terima kasih. Menarik pengalamannya Ibu Dona. Silakan Ibu Christina atau Ibu Maria mau memberikan jawaban. Luar biasa, tapi karena tadi disebutnya tadi kok saya pikir pesertanya adalah orang biasa, tapi yang datang ternyata profesor dan dokter. Profesor dan dokter juga orang biasa, Ibu. Betul Ibu Maria ya. Sama-sama kita. Dan biasanya ketika kami pun mengikuti pelatihan,
kita tidak melihat siapa ya Ibu. Biasanya kami pun juga sudah mengkosongkan gelas kita. Artinya bahwa kita semua, siapapun harusnya ketika kita join seminar, kita join training seperti ini, kosongkan gelas kita. Kita punya banyak pengetahuan misalnya, tapi kita kosongkan dulu. Kita biarkan ilmu dari sudut pandang narasumber masuk ke dalam diri kita. Jadi saya pikir Ibu Dona tidak perlu sih merasa insecure hanya gara-gara eh, dokter dan profesor, karena mungkin pengalaman dari Bu Dona tidak para dokter dan para profesor itu ketahui begitu. Kalau saya pribadi, saya tidak melihat gelarnya, saya melihat kontennya, apa yang kita butuhkan orang. Saya juga di kelas kadang-kadang kita lihat ke kelas, saya selalu bilang, guys, kita belajar sama-sama karena mungkin ada banyak hal yang saya tidak ketahui karena gap usia kita, gap saya dengan mahasiswa cukup besar, jadi kemungkinan banyak hal terutama di bidang teknologi yang kita perlu belajar dari mereka. Bahkan mereka baru semester 1 atau semester 2. So it's okay, kita bisa belajar dari siapapun. Betul Bu Maria? Ya, betul sekali, Bu. Mungkin ada tambahan Bu Maria? Luar biasa loh Bu Dona ini loh. Anak SMA S1 gitu kan, karena startnya waktu itu ikut SMA S1. Totalnya nongol S3 sama si profesor. Nggak apa-apa, karena mungkin ada hal lain yang Bu Dona kuasai yang tidak dikuasai oleh para profesor dan para dokter ini. Bukan berarti karena gelar dokter kita jadi tahu semuanya, tidak. Apalagi Ibu Dona tadi bicara bahwa Ibu Dona banyak pengalaman di lapangan, seperti itu. Mungkin Bu Maria ada tambahan? Boleh. Ya, kalau bicara tentang lapangan dan tentang pengetahuan nih ya, gitu. Para dokter dan profesor itu kan mungkin teorinya ya pasti udah lebih keren ya, karena di samping pengetahuannya juga dia research. Eh, tapi kalau bicara tentang lapangan belum tentu loh gitu. Ya, lebih menang orang yang di lapangan. Contoh, waktu anak saya masih kuliah S1, dia disuruh menggantikan kelasnya seorang profesor. Dia kebetulan kuliah di komunikasi gitu ya, dan dia melayani anak-anak difabel, sehingga dia tahu benar gitu, mulai dari psikologinya anak-anak ini gitu ya, terus kemudian sign language-nya dan lain sebagainya. Karena ada di lapangan, makanya profesor itu memberikan kelasnya itu satu sesi kepada anak saya yang masih kuliah S1 belum lulus loh Bu Dona gitu ya, Ibu sudah masuk S2 nih gitu. Tapi dia pede gitu, pede aja. Kenapa? Karena ketika tugas itu diserahkan kepada kita, tanggung jawab itu diberikan kepada kita, berarti bukan cuma orang yang memberikan tanggung jawab itu yang percaya sama kita, tapi Tuhan sendiri percaya sama kita. Itu yang Bu Dona harus selalu ingat, ya, selalu hayati di dalam hati. Ketika diberikan itu, tugas itu kepada Ibu, bukan hanya pemberi tugas yang percaya kepada Ibu, tapi Tuhan sendiri percaya Ibu bisa. So, nggak usah ragu, nggak usah gentar, ya. Yang penting persiapan. Oke, selaku apa tadi asisten ya, gitu ya. Aku asisten, tapi akhirnya keluar sertifikatnya sebagai trainer. Nah, kan akhirnya. Jadi Ibu harus percaya itu, ya, bahwa bukan hanya yang memberikan tugas Ibu, dosen Ibu, profesor Ibu, tapi Tuhan itu berkehendak ya untuk membuat Ibu lebih tough lagi. So, percaya diri. Oke, terima kasih Ibu Maria. Mantap. Demikian ya Ibu Dona ya. Kita masih ada mungkin 2 pertanyaan lagi di sini. Saya coba pilih ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu teman-teman jika karena waktu juga yang memisahkan kita ini, jadi kita pilih beberapa pertanyaan saja ya. Pertanyaan selanjutnya adalah
dari Ibu atau Bapak Sandika, jika terkena panic attack di tengah-tengah pemaparan sampai ngeblank dan bicaranya terbata-bata atau tidak jelas, apakah harus lanjut terus atau berhenti dulu sejenak sampai tenang? Nah, monggo, silakan Ibu Ibu Dona, sorry Ibu Maria atau Ibu Christina mau Oke, silakan Bu memberikan Maria. tips, Oke, Bu ya, Maria. panic attack. Ya, itu gunanya tadi ada catatan ya. Eh, Tadi Bu Kristina juga sudah bilang kita harus punya catatan, baik itu yang secara digital ya, ada tadi saya sudah jelaskan di situ, pukatnya salah satunya adalah tablet atau apapun ya, block note mungkin ya, yang enak aja yang biasa kita pakai itu apa gitu ya, catatan-catatan singkat. Kemudian Salindia atau PPT kita itu juga sangat membantu. Nah, kadang-kadang para pembicara ini suka membuat PPT atau Salindia itu bukan berupa poin-poin, tapi justru semua isinya kalimat gitu, yang bikin dia sendiri bingung sampai di mana ini ya gitu. Namanya PowerPoint, ya isinya hanya poin-poin yang memiliki power gitu loh, powerful. Jadi begitu kita lihat, oh ya kita ingat lagi apa yang mesti kita bicarakan gitu, sehingga kita nggak kemana-mana nih gitu. Jadi kalau isinya cuma teman-teman, mohon maaf, bagi teman-teman yang isinya PowerPoint-nya cuma tulisan aja itu membuat kita menjadi bingung. Sampai di mana ya kita ngomong gitu. Jadi itulah gunanya guidance kita supaya meminimalisasi panic attack itu gitu. Itu dari saya. Silakan Bu Krisina. Cukup Ibu, sama. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Maria dan Ibu Kristina, teman-teman sekalian. Karena waktu yang tidak memungkinkan, maka sesi tanya jawab ini kami tutup ya. Dan sekali lagi aplaus untuk para narasumber kita yang luar biasa dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian tentunya. Terima kasih telah mengikuti sesi utama kita webinar sore ini. Saya kembalikan kepada yang punya gawean nih, silahkan Pak Indi. Ya, terima kasih Ibu. Aduh, Ibu yang cantik ini ya. Luar biasa ibu-ibu ini, Ibu Maria, Ibu Christina, Bu Selon ya. Selon ya, panggilannya Selon ya Bu. Agak sulit Jangan namanya. pakai N, Pak. Jangan pakai N. Selo Selo. aja. Oke ya. Mohon maaf. Saya Ya, apa. kadang-kadang sulit kalau bahasanya agak sulit ya. Tapi teman-teman menarik sekali ya. Ini sebenarnya saya menjanjikan sih kepada teman-teman yang terbaik itu pertanyaan atau ini saya kasih buku saya. Kebetulan saya punya buku ya. Ini bukunya nih. Aduh, kelihatan nggak? Pengantar, Luar biasa. pengantar jurnalistik edisi kedua. Ini buku saya. Saya baru bikin, mungkin Bu Maria lebih banyak ya. Saya baru bikin 15 Bu, sedikit sekali. Ya mungkin Aduh, ya, nanti Pak. ada 3 yang bisa diberikan ya. Silakan Ya. Ibu Maria atau Bu Kristina dari pertanyaan atau jawaban teman-teman atau Bu Selo. Nanti Silakan. diumumkan di Nanti WA kita Group. umumkan di WAG, Pak Indi. Oke, ya. Yes, kita pilih berdasarkan kriteria Ya. narasumber. Nah, Nggak boleh dikontes ya, teman-teman. Oke, nanti gini teman-teman yang sudah masuk grup ya, teman-teman. Padrianto, apa kabar Padrianto? Ini teman saya di wartawan nih. Mio nih, dari Mio DPW Banten ya. Jadi nanti yang sudah masuk grup, mohon jangan keluar dulu dari grup ya. Nanti informasi webinar-webinar selanjutnya akan dikirimkan ke grup itu ya. Semoga bisa berkenan untuk selalu mengikutinya. Karena setelah ini akan banyak ya. Akan banyak webinar-webinar gratis dari IAS Pro. Ya, salah satunya nanti ada communication skill ya. Terus kemudian ada personal branding. Terus ada penggunaan AI.
terus ada macam-macam ya. Dan nanti juga akan ada, tadi Pak Win, Bu Maria, Pak Win sudah bilang, gimana kalau saya kasih bagaimana menulis buku ajar. Wah, keren banget, luar biasa nih, kita saling Mantap. berbagi. Terus dari teman saya, asesor, dia mengatakan, gimana Pak kalau saya juga ngasih tentang bagaimana cara membuat jamu. Wah, keren banget nih, herbal ya, dari teman-teman di IM Trace. Ya, jadi sangat luar biasa tanggapan dari teman-teman. Semoga kita bisa lebih baik di kemudian hari. Oke, mungkin kita akhiri aja kalau gitu ya. Atau gimana nih Bu? Yes, yes, Bu Selo. Pak Indi, kita akhiri. Dan sebelumnya mungkin kalau berkenan foto bareng Oh iya, virtually, siap-siap. Oke, gitu ya. boleh Yang Bu. mau membuka kameranya silahkan. Silakan. Mungkin Pak Indi untuk yang mau menyusul dapat sertifikat, Pak Indi gimana? Oh, Kita kalau yang sediakan sertifikat, 2 kali 24 jam ya Pak Indi ya ya? nanti silakan lihat di grup ya, di grup. Ya. Ya. Oke, di foto Bu, mungkin Bu Maria Ya, atau oke. Bu. Ya. Wah, ini ada beberapa slide sini, banyak ini. Sebentar. Harus galeri semua ya, biar kelihatan semua nih ya. Oke. 1, 2. Ini halaman pertama. Bentar ya, Bapak Ibu. Saya harus save dulu sebelum. Iya. Kemudian banyak ini bertahan. Pak Freddy, lumayan tadi AI-nya, luar biasa AI-nya. Tadi Kemudian avatarnya ini keren-keren. kedua. Makasih Pak Non. Ya. Mudah-mudahan dapat bukunya. Oh, mantap. Kalau yang berminat boleh DM saya ya. Siap, siap. Oke. Yes. 2 lagi tahan ya, teman-teman. Oh ya, sudah. Oke. Sudah semuanya. Pak Indi, Oke. terima kasih. Sampai ketemu di Sekali lagi terima kasih webinar. teman-teman. yang baik. Oke, nanti kita Dan bertemu selamat lagi webinar pagi. berikutnya ya. Bapak-bapak. Jangan Have a keluar great dulu day. dari grup ya. Jangan keluar dari grup, nanti akan ada informasi-informasi berikutnya ya. Dan Oke. selamat Ya, Pak. menjelang buka puasa teman-teman yang Masih lama Bu, berpuasa. masih 1 jam. Menjelang ya, 1 jam ya. Iya. 1 jam lagi ya, nggak berasa Masih ya. lama. Beli tajil dulu, beli tajil. Oke, Takjil war dulu, takjil war. kita akhiri ya. Terima kasih Ya. atas perhatiannya semua. Oke. Bye. Banyak dimintai sebagai DPR.